Apa sih halangan kita saling memaafkan? Ya hanya marah, ya. Marah, orang nggak marah, sakit hati di sini tuh, lihat aja udah jengkel. Dulu ya, dulu lihat dikejar. Dulu tuh lihat dikejar. Dulu saya kalau lihat Bu Indah itu ya saya mendekat. Ngejar sih tidak, tapi mendekat. Tapi kalau pas lagi marah, lagi jengkel, lihat wajahnya itu kalau bisa saya cari jalan lain ya. Ya dia di kamar tidur, saya di ruang tamu, dia di ruang tamu, saya di ruang keluarga. Melihat wajahnya itu males, saudaraku. Orang kalau sudah marah, kayak sakit hati. Nah, kalau dulu melihat wajahnya dikejar, sekarang melihat wajahnya dihindari ya. Kenapa? Karena marah. Itu penghalang daripada saling memaafkan. Kemudian gengsi. Gengsi. Dia yang minta maaf dulu. Ya, dia yang salah. Nah, gengsi. Ya, gengsi. Menuntut orang lain untuk melakukannya terlebih dahulu. Kemudian apalagi? Merasa lebih benar. Ya, merasa lebih benar. Kan bukan aku yang salah kan dia. Aku sudah ngomong berkali-kali, dia ngeyel. Ya, merasa lebih benar, lalu mau menang sendiri. Ya, mau menang sendiri, menang-menangan. Nah, dalam rumah tangga siapa yang apa namanya? Siapa yang suka menang-menangan? Suami atau istri? Kalau di rumah saya biasanya yang suka menang-menangan saya. Dengan alasan begini, aku kan kepala rumah tangga. Alasannya begini, aku kan kepala rumah tangga ya, aku layak dong menang-menangan, namanya juga kepala rumah tangga. Kemudian begini, kenapa kita tidak saling memaafkan? Kita jengkel. Kalau saya maafkan, dia akan mengulang lagi. Ya, kita takut atau kita tidak suka kalau dia mengulangi kesalahan lagi yang dia lakukan atau memberi pelajaran. Biarkan aku diamkan supaya dia mengerti dan memberikan pelajaran. Nah, ngambek itu tidak menolong, Bapak, Ibu, dan semua saudara. Itu tidak menolong. Kemudian takut menerima kenyataan. Ketika kita bertemu saling memaafkan, biasanya istri kita akan mengutarakan apa yang tidak disukai dan apa yang kita tidak sukai. Nah, kadang-kadang kita tidak siap mendengarkan apa yang tidak disukai istri saya terhadap istri kita terhadap kita. Ya, kadang-kadang saya katakan, Ma, saya tidak suka loh kalau kamu misalkan apa ya, terlalu sering lihat HP dan sebagainya. Wong ada aku di sampingmu, kenapa kamu tidak melihat aku? Ya, kamu melihat HP terus. Nah, kadang-kadang orang tidak suka tunjukkan kekurangannya atau kesalahannya. Kita lebih baik menghindar, kita tidak suka, tidak siap menerima unek-unek atau keluhan atau kekecewaan dari pasangan kita. Nah, sebelum Bu Indah sampaikan beberapa hal, saya juga ingin sampaikan beberapa hal begini. Nah, ini beberapa hal yang Bapak Ibu perlu perhatikan. Saling memaafkan hari ini bukan berarti pasangan kita itu tidak melakukan kesalahan yang sama di hari berikutnya. Ingat, kita ini bukan orang yang sempurna. Kita ini orang yang masih belajar untuk memperbaiki diri. Nah, jadi jangan katakan begini, kesalahan kok diulangi terus. Sudah aku maafkan kok kamu ulangi terus. Nah, kita tidak bisa begitu. Karena pada dasarnya, kalau kita punya kesalahan, kadang-kadang itu bawaan masa lalu, bawaan lahir, misalkan begini aja. Ada orang yang kalau menaruh barang itu di tempat yang dia mau. Ada orang yang menaruh barang di tempat sembarangan. Nah, itu kan kebiasaan yang sudah berlangsung berpuluh tahun. Sejak dari lahir barangkali. Nah, ketika kita ngomong kepada istri kita, tolong ya kalau kamu naruh kunci, itu dicentelkan di cantelan. Hari ini aku beri peringatan terakhir. Loh, ya enggak bisa begitu. 2 hari lagi dia akan menaruh kunci sembarangan. Kenapa? Dia belum menjadi sebuah kebiasaan. Jadi kalau kita memaafkan hari ini, bukan berarti pasangan kita itu tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Sangat mungkin pasangan kita itu akan melakukan kesalahan yang sama. Kenapa? Karena itu kelemahannya. Lalu jalan keluarnya bagaimana? Pintu maaf itu terbuka siang dan malam 24 jam sehari. Bukan hanya minimarket yang buka 24 jam. Tapi pintu maaf itu juga terbuka 24 jam sehari untuk orang-orang yang kita kasihi. Ya.
Jadi minta maaf itu bukan berarti kita tidak bisa melakukan lagi kesalahan yang sama. Jadi jangan ngomong gini, kok kamu ulangi lagi kesalahan yang kamu lakukan, kok kamu ulangi lagi, itu perkataan tidak bagus. Ya karena biasanya orang akan melakukan kesalahan, ya memang disitulah titik lemahnya. Kalau kita punya suami pelupa, ya mungkin seumur hidup akan pelupa. Karena itu sudah mendarah daging dalam kehidupannya. Karena itulah kita harus limpah dengan pengampunan, limpah dengan maaf.